Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahajeng Tengai. Yang terhormat Kepala Bidang Persandian Diskominfos Provinsi Bali, yang saya hormati para pejabat fungsional Saniman dan seluruh peserta sosialisasi yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, kami apresiasi sekali atas inisiatifnya. Mohon izin kami akan menyampaikan lanjutan ya atau paparan kedua dari kegiatan hari ini. Topik utamanya adalah kebijakan dan prosedur penilaian dupat jabatan fungsional Saniman. Mohon izin yang saya share apakah yang full screen atau yang masih file biasa? Full screen Pak, full screen. Ini agendanya nanti akan kami bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama terkait dengan tim penilai angka kredit, yang terdiri dari tim penilai angka kredit itu apa, pengertiannya, definisinya, kemudian ada pembentukan tim penilai angka kredit. Di bagian 2-nya nanti akan kami sampaikan juga mengenai ketentuan penilaian angka kredit, serta tahapan dan mekanisme penilaian angka kredit. Kemudian ini kami tambahkan juga mengenai di bagian ketiga adalah tentang SKP. Nah, ini mungkin hal yang sangat urgent karena ini di awal tahun biasanya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian terkait dengan SKP, khususnya untuk yang penyetaraan nanti akan kami coba sampaikan mengenai penyusunan SKP. Kemudian ada sedikit mengenai tata cara konversi penetapan angka kredit, dan yang terakhir adalah pemetaan kegiatan jabatan fungsional Saniman di pemerintah daerah. Baik, kami mulai di bagian pertama yaitu tim penilai angka kredit. Apa itu tim penilai angka kredit? Tim penilai angka kredit jabatan fungsional yang selanjutnya disebut sebagai tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP, serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit pejabat fungsional. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyono bahwa mungkin di sini lebih beratnya ke arah para pejabat fungsional yang hasil penyetaraan. Namun akan kami bahas juga fungsional secara umumnya. Jadi mohon tidak tidak sama persepsi di sini. Artinya di sini tim penilai adalah tim penilai angka kredit. Karena di sini akan ada juga dibahas mengenai tim penilai kinerja atau tim pengelola kinerja yang ada di instansi. Jadi kita fokus utamanya adalah tim penilai angka kreditnya. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Cahyono bahwa untuk tim penilai ada 4 jenis. Yang pertama adalah tim penilai pusat. Nah, tim penilai pusat ini atau kita sebut sebagai TPP itu berada di instansi pembina. Kalau Sandiman dan Manggala Informatika itu adanya di BSSN atau di kami. Kemudian kalau misalkan fungsional lain seperti Pranata Komputer, nah instansi pembinanya adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian untuk tim penilai pusat ini tugasnya sebenarnya adalah hanya menilai Sandiman jenjang madya dan utama. Jadi ketika di tempat Bapak Ibu di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota ada jenjang madya, itu dinilai di kami sebagai tim penilai pusat. Kemudian jenis yang kedua adalah tim penilai instansi atau TPI. Ini berada di instansi pemerintah pusat. Sedangkan tugasnya adalah pada umumnya adalah menilai Sandiman jenjang muda ke bawah. Jadi dari muda, kemudian pertama, kemudian di kategori keterampilan mulai dari pelaksana atau terampil, kemudian pelaksana lanjutan atau mahir, dan penyelia. Jadi dinilai oleh tim penilai instansi atau di internal kalau bahasa kitanya. Kemudian yang ketiga adalah tim penilai provinsi atau TP-Prov. Ini berada di instansi pemerintah daerah provinsi. Berarti di provinsi, di sini ada Provinsi Bali. Kemudian secara umum memang sama seperti tim penilai internal atau instansi, menilai jenjang Sandiman muda ke bawah. Dan untuk tim penilai kabupaten kota itu ada di instansi pemerintah daerah, kabupaten atau kota, menilainya juga sama dari jenjang muda ke bawah. Secara gambaran seperti ini Bapak dan Ibu,
Jadi kita bagi menjadi dua, yaitu instansi pemerintah dan instansi pembina. Nah, tadi disampaikan bahwa TPI, TP-Prof, dan TPK itu ada di instansi pemerintah atau di internal masing-masing instansi. Kemudian di instansi pembina ada namanya tim penilai pusat. Kewenangannya di sini ada 7 jenjang. Untuk yang hijau ini adalah kategori keterampilan, itu di instansi pemerintah. Kemudian yang pertama dan muda juga di instansi pemerintah atau di internal, sedangkan untuk madya dan utama itu di instansi pusat atau di instansi pembina. Nah, tapi permasalahan selama ini adalah biasanya atau sampai dengan saat ini memang dalam hal instansi pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian angka kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada instansi pemerintah lain terdekat atau instansi pembina. Namun biasanya karena instansi pemerintah lain terdekat juga belum ada tim penilai, akhirnya semuanya bermuara di instansi pembina. Nah, permasalahannya saat ini instansi pembina dengan kebijakan penyetaraan ini tentu akan semakin banyak ya Bapak dan Ibu, sehingga fungsionalnya semakin banyak. Yang diampu juga ada 2, yaitu fungsional Sandiman dan Mangga Informatika, sehingga kami instansi pembina berpotensi akan kewalahan atau semakin banyak, sehingga kami memberikan kuota. Jadi untuk instansi pembina kami berikan kuota terbatas untuk setiap periode penilaiannya. Dan kami merekomendasikan untuk membentuk tim penilai di internal masing-masing, dan pembentukannya seperti apa nanti akan kami sampaikan. Ini adalah tugas dan kewenangan dari tim penilai. Nah, ini akan kami coba sampaikan sesuai dengan Permenpan 8 tahun 2021 terkait dengan sistem manajemen kinerja PNS. Yang pertama, yang warna hijau ini adalah melakukan verifikasi keterkaitan butir kegiatan dengan rencana kinerja pada saat penyusunan SKP. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu, khususnya yang teman-teman Sandiman, bagaimana SKP-nya? Apakah sudah dibuat atau belum? Nah, ini yang mungkin menjadi permasalahan. Karena dengan sistem manajemen kerja yang terbaru, SKP itu cukup banyak berubah daripada SKP yang lama. Nah, ini mungkin kami perlu informasi juga dari Bapak dan Ibu yang ada di Provinsi Bali, apakah sudah menerapkan penyusunan SKP berdasarkan Permenpan 8 2021. Jadi tugas tim penilai ini seharusnya adalah memverifikasi keterkaitan butir kegiatan, dan ini secara periode seharusnya dilaksanakan di awal tahun, yaitu di bulan Januari. Namun kalau misalkan belum punya tim penilai, bagaimana? Nah, jadi kami dari instansi pembina, koordinasi sama BKM dan Menpan, memang bisa diserahkan kepada, kewenangan ini diserahkan kepada instansi pembina. Apakah dikirim ke instansi pembina atau bagaimana? Dari kami, karena belum ada yang mengirimkan seperti itu, jadi kami membijaksanai ya Bapak Ibu, membijaksanai untuk verifikasi keterkaitan butir kegiatan ini nanti bisa diserahkan kepada tim penilai pada saat pengajuan IPA, bukan pada saat penyusunan SKP. Nanti secara garis besarnya akan kami sampaikan pada surat edaran yang akan kami terbitkan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai dan memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan. Nah, ini adalah kegiatan tim penilai pada saat kegiatan penilaian angka kredit tersebut. Jadi nanti tim penilai itu mempunyai tugas mengevaluasi keselarasan. Karena kan sebenarnya yang menilai jabatan fungsional Sandiman atau pengampu JFS itu adalah pejabat penilai atau atasan langsungnya. Namun kami dari tim penilai atau tim penilai yang akan ditunjuk nanti itu mempunyai tugas mengevaluasi keselarasan hasil penilaian. Apakah sesuai enggak pejabat penilai menilai JFS tersebut selaras atau enggak dengan butir-butir kegiatan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan penilaian angka kredit. Jadi SKP-nya itu nanti kan berbeda ya dengan SKP yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada butir-butir kegiatan, kalau yang SKP saat ini tidak ada. Jadi butir-butir kegiatannya tidak ada. Sehingga nanti akan ada mekanisme tersendiri mengenai penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas atau yang SKP sebelumnya menjadi CKP atau capaian kinerja pegawai. Nanti akan kami sampaikan mekanisme secara garis besarnya. Kemudian yang warna biru ini adalah hasilnya.
Jadi tugas dan kewenangan tim penilai itu mempunyai hasil yang pertama memberikan rekomendasi, kenaikan pangkat dan atau jenjang jabatan. Artinya apa? Ketika JF Sandiman atau JF Manggali Hormatika atau JF secara umumnya, nanti ketika mengajukan bahan usulan penilaian angka kredit, akan diberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan naik pangkat atau naik jenjang jabatan atau tidak. Dan itu sifatnya adalah rekomendasi. Kewenangan naik pangkat atau tidak tetap dikembalikan kepada PPK. Namun berdasarkan rekomendasi dari tim penilai. Kemudian yang berikutnya, yang warna biru juga merupakan hasil dari tim penilai adalah memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Cahyono bahwa ada layanan uji kompetensi. Jadi ketika misalkan yang bersangkutan adalah JF Sandiman, jenjang muda, kemudian sudah mencapai angka kredit yang ditentukan untuk naik pangkat atau naik jabatan atau naik jenjang, maka sebelum naik jenjang yang bersangkutan wajib mengikuti uji kompetensi. Dan uji kompetensi hanya dilaksanakan di instansi pembina atau di BSSN. Tapi untuk menjadi naik jenjang atau tidak, itu sifatnya adalah kewenangan tetap di pejabat pembina kepegawaian. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan formasi yang ada di provinsi atau kabupaten kota atau instansi yang bersangkutan. Kalau misalkan yang bersangkutan dari tim penilai diberikan rekomendasi untuk uji kompetensi karena sudah cukup untuk naik jenjang, maka dikembalikan lagi karena itu sifatnya adalah rekomendasi menjadi bahan pertimbangan untuk PPK dapat menaikkan atau menaikkan jenjang jabatan dari yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan. Nah, ini di sini tim penilai juga dipantau nih hasil penilaian capaian tugas jabatan. Ini secara idealnya memang harus dilakukan setiap periodik ya sebenarnya, yaitu setiap 6 bulan sekali atau setiap periode penyerahan dupak. Namun karena biasanya untuk dupak sendiri secara periode 6 bulan, tapi dari JF-nya sendiri standarnya memberikan ya paling cepat biasanya 1 tahun. Ya nggak apa-apa, berarti kita memantau hasil penilaian capaian langsung ke capaian kinerja dari yang bersangkutan atau per tahunnya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pertimbangan penilaian SKP. Jadi SKP itu memang kembali lagi yang memberikan nilai adalah pejabat penilai atau atasan langsung. Namun untuk fungsional bisa ada pertimbangan dari tim penilai. Itu fungsi dari tim penilai. Kemudian yang terakhir adalah memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang atau PYB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan pejabat fungsional dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi bisa memberikan bahan pertimbangan juga apa yang bersangkutan hasil dari penilaian dupaknya atau bupaknya adalah perlu diangkat atau perlu diberikan tambahan tunjangan karena sudah naik jenjang, atau mungkin ada sanksi ketika yang bersangkutan tidak mencapai target yang diinginkan, atau perlu dimutasi, atau juga bisa diikutsertakan dalam diklat atau pelatihan. Nah, tim penilai ini secara garis besar adalah tugasnya seperti itu. Bagaimana jika tim penilainya itu mempunyai keterbatasan dalam sebuah keahlian tertentu? Nah, di sini tim penilai juga ada tugas atau dapat diberikan kewenangan untuk membentuk tim penilai teknis yang bersifat ad hoc apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu untuk menilai suatu butir kegiatan, metodologi pelaksanaan, dan atau bukti pelaksanaan kegiatan yang diajukan. Misalnya nanti ketika tim penilai instansi atau internal bingung bisa mengajukan kepada BSSN untuk dapat dibantu dengan menunjuk tim ad hoc dari kita, dari BSSN langsung, atau dari unit teknis di instansi masing-masing. Misalkan di Provinsi Bali berarti di bagian Sandiman atau di unit teknis di Sandiman mungkin di bidang persandian ketika ada kebutuhan khusus. Misalkan butir tertentu, ini bagaimana sih cara menilainya butir tersebut. Atau mungkin selain butir-butir kegiatan juga misalkan terkait dengan karya tulis. Nah, karya tulis ini juga bisa dibentuk tim penilai teknis. Mungkin bisa mengajak dari teman-teman dosen atau di perguruan tinggi untuk penilaian
karya tulis ilmiah, karena memang karya tulis ilmiah juga merupakan bagian dari pengembangan profesi dari jabatan fungsional. Bagaimana cara membentuk tim penilai angka kredit? Nah, jadi ini sesuai dengan Permenpan. Jadi kita punya acuan utama. Yang pertama adalah Permenpan 13 tahun 2019 terkait dengan pembinaan kepegawaian untuk jabatan fungsional secara umum di lingkungan PNS. Kemudian juga kami rujuk juga di Permenpan 18 tahun 2019 tentang jabatan fungsional saniman. Jadi intinya dari tim penilai itu adalah wajib berjumlah ganjil. Jadi kalau misalkan ada ketidaksepakatan, jadi harus tetap sepakat sehingga harus berjumlah ganjil. Yang pertama, susunan tim penilai adalah ketua. Ketua di sini adalah satu orang merangkap anggota. Minimal JPT Pratama atau Sandiman Nadia itu sebagai ketuanya. Kemudian untuk wakil ketua ini sifatnya adalah opsional atau bisa ditunjuk atau tidak diperlukan atau tidak perlu wakil ketua juga tidak salah. Di sini wakil ketua merangkap anggota juga sama minimal JPT Pratama atau Sandiman Nadia. Kemudian untuk sekretaris di sini juga merangkap anggota. Namun bedanya di sini khusus untuk sekretaris itu harus dari unsur kepegawaian atau dari fungsi pembinaan JF. Kalau dari pemerintah daerah, unsur kepegawaian itu kalau tidak salah di BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. Jadi wajib ditunjuk dari Badan Kepegawaian Daerah. Misalnya dari Badan Kepegawaian Daerah tidak bisa menjadi sekretaris, dapat juga mendelegasikan kewenangan penunjukan sekretaris itu, misalnya menunjuk di lingkungan, contohnya di Diskominfo, mungkin di bagian ses dinas gitu. Kalau misalkan di situ ada unsur kepegawaian atau yang melaksanakan fungsi pembinaan jabatan fungsional di internal. Kemudian untuk yang berikutnya adalah tim penilai adalah anggota. Anggota ini kami harapkan sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang jabatan fungsional saniman. Jadi melibatkan jabatan fungsional saniman tersebut. Namun, apabila ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka dapat diangkat dari pejabat lain yang memiliki kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensinya adalah yang pertama memahami butir-butir kegiatan saniman. Dan yang kedua mempunyai kemampuan untuk menilai. Jadi sudah mengikuti atau sudah mengikuti mempunyai pengalaman mengenai penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional. Kemudian syarat anggota ini tambahannya adalah atau bukan tambahan ya, tapi wajib ya, menduduki jabatan pangkat paling rendah sama dengan jabatan pangkat saniman yang dinilai. Kalau misalkan yang dinilai adalah fungsional saniman muda, maka yang menilai adalah minimal saniman muda juga. Tidak boleh dinilai oleh saniman pertama atau lebih rendah. Kalau misalkan yang bersangkutan jabatan fungsionalnya yang akan dinilai adalah fungsional pelaksana lanjutan, maka minimal pelaksana lanjutan atau lebih tinggi, misalkan penyelia juga tidak masalah. Dan bisa namanya kalau ahli bisa menilai terampil, tapi terampil tidak bisa menilai ahli, seperti itu. Ini sekilas tentang susunan tim penilai. Nah, untuk penetapan tim penilai, baik itu pembentukan, penggantian maupun pemberhentian, nanti ada perbedaan dari masing-masing jenis tim penilai tersebut. Kalau tim penilai pusat itu dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala BSSN atau JPT Madya atau Eselon 1 yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Kepala BSSN. Untuk tim penilai instansi itu pejabat pimpinan tinggi Madya atau Eselon 1 yang membidangi kepegawaian. Namun kalau misalkan di pemerintah daerah berarti bisa saja Madya atau Pratama, nanti menyesuaikan dengan jabatan tertinggi yang membidangi kepegawaian di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian ini ada catatan yang akan kami sampaikan lebih lanjut, yaitu dalam hal instansi belum dapat membentuk tim penilai sendiri, maka instansi dapat membentuk tim penilai gabungan di tingkat antar kabupaten atau kota, antar provinsi, dan atau antar kementerian atau lembaga. Jadi nanti akan ada opsi-opsi untuk pembentukan tim penilai. Karena memang dengan adanya kebijakan penyetaraan ini, akan muncul banyak fungsional yang tadinya mungkin tidak menjadi prioritas tim penilai, ya udah
seadanya aja saat ini tentu akan menjadi urgensi yang sangat prioritas untuk pembentukan tim penilai ini. Ini kami sampaikan contoh pembentukan tim penilai untuk tim penilai instansi, provinsi atau kabupaten kota. Ini contoh yang maksimal ya, maksimal dalam arti mempunyai fungsional yang cukup banyak. Misalkan sebuah instansi A memiliki ada 4 orang saniman madya, ada 10 orang saniman muda, ada 15 pertama, 7 penyelia, 3 pelaksana lanjutan, dan 3 orang pelaksana. Nah, bisa dibentuk ketua, nah tadi wakil ketua boleh, itu opsional saja, tapi kalau misalkan tidak juga tidak masalah, yang penting ada ketua. Siapakah yang menjadi ketua? Kalau konsep di sini adalah Kadiskominfo atau Kapus Datin atau JF Sandiman Madya. Itu menjadi ketua, ditunjuk. Kemudian sekretaris itu wajib dari unsur kepegawaian atau unit pembina JF. Kembali lagi kami sampaikan bahwa penunjukan sekretaris itu dari BKD atau yang diberikan delegasi kewenangan. Misalkan dari BKD menunjuk, misalkan koordinasi dengan Diskominfo, sudah dari sesdisnya saja, tidak ada masalah. Yang penting mempunyai kewenangan atau memiliki kewenangan untuk pembinaan JF atau dari unsur kepegawaian. Kemudian anggotanya siapa saja? Minimal 2 nih. Ada minimal 2. Di sini contohnya adalah 3. Ada 1 orang JWS Madya. Kenapa Madya? Karena di sini ada Madya. Karena di sini ada Madya, sehingga harus ada Madyanya untuk menilai Madya. Kemudian untuk menilai muda siapa? Bisa muda, atau yang muda dinilai Madya tidak masalah. Kemudian yang satu lagi adalah penyelia, karena pembagian nanti penyelia bisa menilai untuk yang keterampilan. Kemudian ditambah lagi 2 orang anggota. Kenapa? Ini kami sampaikan ada warna yang berbeda. Untuk sekretaris berarti nanti juga perlu ada bantuan atau pendampingan dari staf unit kepegawaian. Jadi staf unit kepegawaian ini adalah membantu sekretaris dalam fungsi pembinaan pegawai atau fungsi pembinaan jabatan fungsional. Jadi seperti ini. Ini adalah minimal dari tim penilai instansi, provinsi atau kabupaten kota. Kalau mau ditambahkan nggak masalah, karena di sini secara orang kalau semakin banyak tentu supaya memudahkan kita lebih efektif dan efisien juga, maka perlu ditambahkan orangnya. Tapi semakin sedikit, jadi juga nanti kita akan melihat bahwa kalau misalkan orangnya cuma sedikit, kita bisa melihat yang kedua, opsi yang kedua. Ini perlu sampaikan juga bahwa untuk 2 orang anggota ini yang dari fungsi pembinaan pegawai, diharapkan adalah pejabat atau staf yang melaksanakan fungsi pembinaan pegawai yang memahami butir kegiatan saniman dan memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja saniman. Jadi syaratnya 2 itu, memahami butir kegiatan saniman dan mampu atau memiliki kompetensi menilai hasil kerja saniman. Nah, ini untuk contoh yang berikutnya. Kalau yang tadi masih dalam satu instansi, kalau yang ini kita contohkan untuk tim penilai gabungan. Kami sebut opsi 1 ini adalah regional terpusat. Nanti saya jelaskan. Oke, untuk regional terpusat misalkan nih ada skenario seperti ini. Jadi ada pengajuan penilaian angka kredit sebagai berikut. Misalkan di Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, ini contohnya Jawa Tengah. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah ada 1 orang muda dan 2 orang pertama. Kemudian ada di Klaten 1 orang pertama, kemudian di Wonosobo ada 1 orang pertama. Maka bisa saja Diskominfo Provinsi Jawa Tengah atau di sini mungkin Diskominfo Provinsi Bali bisa membentuk tim penilai. Tapi yang menetapkan inisiasinya dari Diskominfo Provinsi Bali, kemudian ditetapkan tetap oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Kemudian sekretarisnya juga ditunjuk oleh BKD Provinsi Bali. Nanti perkaranya oleh Sesdis juga nggak ada masalah. Kemudian untuk pembentukan ini nanti terkait dengan data-data, misalkan ada berapa orang, supaya lebih efektif dan efisien, juga kami harapkan dikonsultasikan terlebih dahulu. Kami membutuhkan data, berapa orang sih sebenarnya yang akan dinilai mungkin secara periodik. 1 periode penilaian angka kredit adalah 6 bulan. Kemudian
dikonsultasikan dahulu dengan BSSN, CQ, Pusbang SDM, atau ke kami di tempat Pak Cahyono, atau ke saya, ke teman-teman di BIN CF KSS. Jadi kalau ngelihat kondisi seperti ini, di Kominfo ada satu orang muda, kita lihat yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi siapa di sini? Ini ada muda pertama. Tentu adalah muda. Berarti anggota tim penilai adalah minimal CFS muda dari provinsi yang melihat dari kondisi sini yang warna biru. Kemudian untuk satu orang anggota berikutnya kita lihat di sini dari perwakilan kabupaten kota, di sini ada Klaten dan Wonosobo misalkan, maka cukup satu orang saja, tidak ada masalah, bisa ditunjuk dari Wonosobo atau Klaten contohnya di sini. Tapi bukan yang dinilai ya Bapak dan Ibu, karena kan dia dinilai tentu nggak mungkin jadi tim nilai. Kemudian ada tambahan 2 orang anggota juga. Nah nanti akan menyesuaikan, berarti ketika ini seharusnya kita lihat harus ada yang melihat jumlahnya. Jadi ini bisa ditambahkan menjadi 1 orang anggota atau 3 orang anggota untuk memenuhi bahwa tim penilai itu harus ganjil. Selanjutnya untuk pembentukan tim penilai gabungan, opsi yang kedua kami sebut seperti ini, yaitu opsi 2 regional setara. Kalau tadi regional terpusat artinya ada instansi yang lebih tinggi, misalkan provinsi membawahi kabupaten dan kota. Kalau di sini, kalau misalkan tidak melibatkan provinsi, berarti antar kabupaten dan kota. Misalkan di sini di Kominfo Kabupaten Banyumas, Klaten dan Wonosobo contoh yang tadi. Maka nanti ketika pembentukan tim penilai gabungan, maka ketuanya itu dapat diisi secara bergantian sesuai dengan kesepakatan dari para pihak. Misalkan periode ini di bulan tahun 2022 adalah dari Banyumas. Kemudian dari tahun berikutnya 2023 nanti dari Klaten, 2024 dari Wonosobo dan seterusnya. Jadi ketuanya nanti ditunjuk secara bergantian. Nanti yang menetapkan siapa sesuai dengan ketuanya. Misalkan ketuanya yang pertama dari Banyumas, maka dari Sekda Kabupaten Banyumas. Dia yang akan menetapkan tim penilai gabungan tersebut. Nah, untuk mekanismenya seperti apa, mungkin Bapak dan Ibu lebih paham apakah perlu MOU atau perjanjian kerjasama, kami serahkan kepada masing-masing pihak. Artinya bisa dilaksanakan seperti ini. Kemudian sekretarisnya juga sama, nanti dari BKD sesuai dengan ketuanya. Jadi ketua dan sekretaris merupakan satu kesatuan yang utuh supaya memudahkan pelaksanaan kegiatan. Artinya ketika ketuanya Banyumas, mungkin sebaiknya juga sekretarisnya dari Banyumas supaya koordinasinya lebih mudah. Untuk anggotanya sama juga, dilihat yang lebih tinggi siapa dan mungkin bisa ditambahkan untuk yang berikutnya. Tambah juga anggota dari fungsi pembinaan pegawai. Dan sama juga perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan BSSN terkait pembentukan tim penilai tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ketentuan penilaian angka kredit jabatan fungsional Sadiman. Ini yang akan kami sampaikan, yang pertama capaian angka kredit, kemudian komposisi angka kredit kumulatif, distribusi angka kredit, dan karya tulis ilmiah. Ini hal-hal yang sering muncul dalam penilaian di angka kredit ya. Yang pertama capaian angka kredit. Jadi dengan adanya Permenpan 8 2021 juga dengan Permenpan 13 2019, maka ada namanya target angka kredit tahunan. Kalau dulu fungsional mah yang penting saya ngajukan lupa mau berapa angka kreditnya terserah. Kalau saat ini dengan adanya integrasi dengan SKP, maka ada implikasinya yaitu target angka kredit tahunan. Di sini saya contohkan adalah di jenjang ahli muda atau di jenjang muda. Karena kan untuk penyetaraan tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyono bahwa untuk eselon 4 disetarakan menjadi jabatan fungsional jenjang muda. Maka Bapak dan Ibu yang penyetaraan menjadi jenjang muda wajib membuat SKP minimal 25 jika bisa. Kenapa jika bisa? Berarti harus menginventarisir kegiatan-kegiatan apa saja supaya bisa mencapai angka kreditnya menjadi 25. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Cahyono juga bahwa
Untuk penyetaraan diberikan kemudahan Bapak dan Ibu. Kemudahannya apa? Karena implikasi dari penyetaraan yang tadinya eselon 4 mempunyai fungsi koordinasi, maka diberikan angka kredit koordinasi, yaitu 25. Contoh yang mudah ya, adalah 25% dari kenaikan pangkat. Jadi Bapak dan Ibu, contoh yang mudah di sini, kenaikan pangkatnya itu membutuhkan 100 angka kredit. 25%-nya berarti 25 poin. Jadi Bapak dan Ibu yang ditunjuk menjadi koordinator akan mendapatkan angka kredit koordinator, yaitu 25 angka kredit. Itu bisa diklaim oleh yang bersangkutan jika satu, sudah melaksanakan tugas koordinasi selama 1 tahun sejak diangkat. Jadi informasi kemarin kan kalau tidak salah, pengangkatan koordinator itu di lingkungan pemerintah daerah di 31 Desember 2021. Berarti nanti bisa diklaim setelah 31 Desember 2022. Dan ini diklaim juga untuk kenaikan pangkat jabatan. Kalau yang madya, kalau misalnya eselon 3 itu 37,5. Jadi 25% dari kenaikan pangkat. Kemudian nanti target angka kredit pada SKP ini itu munculnya di form keterkaitan SKP. Kalau yang sebelumnya, untuk SKP fungsional itu munculnya di SKP itu sendiri. Kalau yang Permenpan yang terbaru, tidak ada nih butir-butir kegiatan fungsional muncul di SKP, tapi munculnya di form keterkaitan SKP dengan butir angka kredit. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk komposisi angka kredit kumulatif, nah ini adalah aturan yang terbaru bahwa ada ketentuan bahwa untuk angka kredit tadi, misalkan contoh yang tadi, ada 25 secara minimal, maksimalnya 37,5 atau 150%, dari rentang 25 sampai 37 itu akan dilihat komposisinya seperti apa. Jadi misalkan 70% untuk tugas jabatan itu minimal. Artinya apa? Seminimal-minimal mungkin dari 25 sampai 37,5 tadi untuk jenjang muda, itu harus terkait butir kegiatan tugas jabatan. Kalau di Saniman contohnya di sini adalah unsur pengamanan informasi, pengamanan siber dan sandi, serta subunsurnya adalah tata kelola dan layanan. Bagaimana kegiatan tugas lainnya, seperti pengembangan profesi dan penunjang, itu 20% untuk pengembangan profesi, atau paling banyak. Di sini ada tanda matematika ya Bapak Ibu, berarti 70% itu paling sedikit, jadi minimal 70%, kalau yang Bank Prof itu paling banyak 20%. Bank Prof itu apa saja? Yang pertama, mendapatkan ijazah atau gelar sesuai bidang tugas, misalkan di bidang tugasnya adalah Sandiman, berarti PAM Info, PAM Siber, dan Sandi. Jadi mungkin sarjana teknik, atau mungkin magister teknik, kemudian dan sebagainya, itu bisa diklaim sebagai pengembangan profesi. Yang penting sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian penulisan KTI juga merupakan pengembangan profesi, penerjemahan buku, penyaduran dan sebagainya juga pengembangan profesi, penyusunan standar, pedoman dan sebagainya juga adalah pengembangan profesi, pengembangan kompetensi atau pelatihan juga pengembangan profesi, dan kegiatan pendukung lain yang menunjang tugas jabatan juga merupakan pengembangan profesi. Kemudian untuk penunjang itu paling banyak komposisinya adalah 10%. Jadi penunjang itu ada contohnya di sini adalah pengajar, menjadi pengajar pada pelatihan atau diklat, menjadi anggota tim penilai. Oh, jadi Bapak Ibu kalau misalkan menjadi anggota tim penilai atau menjadi anggota tim uji kompetensi, maka mendapatkan angka kredit dari penunjang. Kemudian mendapatkan penghargaan, misalkan Satya Lancana, kemudian Sanapati, dan sebagainya, itu masuk dalam penunjang. Kemudian untuk ijazah gelar lainnya, misalkan yang tidak sesuai dengan bidang tugas, misalkan magister manajemen, kemudian magister agama, itu masuknya di penunjang, tidak sama dengan pengembangan profesi. Dan tugas-tugas lainnya yang mungkin diberikan oleh atasan yang tidak sesuai dengan tugas jabatan, maka bisa diklaim sebagai penunjang. Namun kami sampaikan di sini ada kotak warna merah di sini, artinya apa? Di sini diutamakan kalau bisa seluruh kegiatan yang ada di SKP itu diutamakan seluruhnya tugas jabatan. Minimal 70%, berarti bisa maksimal 100%. Seluruhnya diutamakan tugas jabatan.
Kalau misalkan ada pengembangan profesi di tengah-tengah bisa dilaksanakan, nanti bisa diklaim menjadi tugas tambahan, atau kalau tidak bisa menjadi tugas tambahan juga akan diajukan menjadi angka kredit pun tidak ada masalah. Nanti ada mekanisme namanya surat pernyataan melakukan kegiatan pamprov dan penunjang. Jadi diutamakan SKP adalah seluruhnya tugas jabatan jika memungkinkan. Kemudian terkait dengan distribusi angka kredit, ini kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, contohnya di sini, misalnya ada kegiatan yang dilaksanakan sendiri, ada yang dilaksanakan dengan tim, baik itu ada kontributor utama ataupun ada kontributor anggota ataupun tanpa pembagian peran. Jadi di sini misalkan ada kegiatan pelaksanaan indeks kami sendirian, maka mendapatkan angka kredit 100%. Kalau misalkan ada tim dengan pembagian peran, itu harus ada Bapak Ibu ya, pembagian perannya. Artinya ada matriks siapa melakukan apa, kontributor utamanya siapa. Maka nanti akan ada pembagian di sini kontributor utamanya 60%, kontributor anggotanya 40%. Kalau misalkan 2 orang seperti itu. Kalau misalkan 5 orang bagaimana? Nah, 5 orang ini apakah kontributor utamanya 1%? 1 orang. Maka dia mendapatkan 1 orang tersebut 60%. Tapi kalau kontributor utamanya 2 orang dari 5 orang tadi, 2 orang ini maka bukan masing-masing 60%, tapi 1 orang 30%, yang 1 orang lagi 30%. 3 orang yang berikutnya untuk kontributor anggota itu 40% dibagi 3. Nah, untuk timnya maksimal berapa? Nah, untuk tim maksimal kalau tanpa pembagian peran, maka maksimal ada 10 orang. Kenapa? Karena ada ketentuan di mana 1 orang anggota itu minimal mendapatkan 10% angka kredit. Jadi 100% dibagi sejumlah anggota. Misalkan tim indeks kami tadi disampaikan Pak Cahyono, ini 10 orang nih. Ya udah, kalau tidak ada pembagian peran, maka 10-10-nya mendapatkan masing-masing 10% dari angka kredit yang didapatkan. Bagaimana dengan karya tulis ilmiah? Nanti untuk karya tulis ilmiah, ini pakemnya di Permenpan 18. Untuk penulisnya sendirian atau tunggal, maka dia mendapatkan 100% angka kredit. Kalau 2 penulis, ada penulis utama dan penulis pembantu, ada mendapatkan untuk utama 60%. Pembagiannya gimana? Ya silahkan diobrolin aja. Misalkan sebelum mengajukan karya tulis ilmiah, harus deal dulu nih, Bapak dan Ibu, dari penulisnya. Siapa yang menjadi penulis utama, siapa yang menjadi penulis pembantu. Artinya mereka harus yakin, mereka harus sepakat siapa menjadi penulis utama dan pembantu. Nanti dari tim penilai akan melihat penulis utamanya adalah orang yang ditulis nomor 1 atau yang ditulis pertamanya gitu. Maka kita anggap dia sebagai penulis utama. Nanti penulis pembantu akan mendapatkan 40% dari total angka kredit yang didapatkan. Nanti ada ketentuan juga 3 penulis seperti apa, seperti ini, 4 penulis seperti apa, seperti ini. Untuk pembagian peran, maksimal juga sama 10 orang, masing-masing 10%. Tapi masa karya tulis ditulis 10 orang, apakah memungkinkan? Mungkin jawabannya. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu tahapan dan mekanisme penilaian angka kredit. Mungkin ini sudah pernah disampaikan berkali-kali ya Bapak dan Ibu, mungkin saya sampaikan secara sekilas saja. Yang pertama, ini nih utamanya dan pertama kali Bapak dan Ibu sebagai fungsional wajib membuat SKP. Wajib membuat SKP. SKP ini nanti akan dinilai oleh pejabat penilai menjadi capaian SKP. Nanti dari pejabat penilai capaian SKP tersebut setelah ditandatangani dikirimkan ke tim penilai angka kredit dalam hal ini. Tadi saya sampaikan ada tim penilai kinerja, ini berbeda ya Bapak Ibu. Tim penilai kerja bukan tim penilai angka kredit. Tim penilai kinerja itu di instansi masing-masing terkait dengan sasaran strategis dari masing-masing organisasi. Untuk tim penilai itu kaitannya dengan angka kredit dari jabatan fungsional. Nah, untuk pejabat penilai hasilnya adalah capaian SKP. Untuk tim penilai adalah capaian angka kredit. Nanti ada faktor pengali di situ Bapak Ibu. Yaitu dari capaian SKP akan mendapatkan berapa, nanti angka kreditnya berapa, maka itulah nanti menjadi nilai dalam angka kreditnya. Setelah itu dari tim penilai akan diberikan tadi sebagai rekomendasi ya, rekomendasi bahwa angka kredit dari fungsional tersebut berapa nanti akan ditetapkan oleh pejabat penetap PAK atau
penetapan angka kredit. Hasilnya adalah PAK atau penetapan angka kredit. Nanti dikembalikan ke PYB dan akan diserahkan ke PPK. Nanti tadi rekomendasi dari tim penilai apakah yang bersangkutan naik pangkat atau naik jenjang itu menjadi rekomendasi dari tim penilai kepada PYB dan PPK. Ini adalah mekanisme penilaian BUPAK khusus JFS Madya ke atas, atau yang ruang lingkupnya adalah tim penilai pusat di instansi pembina. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu di organisasi belum memiliki tim penilai, maka dapat menggunakan fasilitas ini atau layanan operasional dari kami. Di sini mekanismenya yang pertama, instansi pengguna mengajukan surat permohonan penilaian BUPAK JFS dengan dilampirkan nama-nama yang akan dinilai BUPAK-nya. Jadi kami wajib mendapatkan surat pengantar bahasanya, surat pengantar atau surat permohonan penilaian dari instansi. Jadi bukan dari JFS masing-masing mengirimkan ke kami, tapi dikumpulkan di instansi pengguna, dari instansi pengguna dikirimkan ke kami. Kenapa? Karena kami perlu tahu siapa saja yang akan dinilai BUPAK-nya atau DUPAK-nya. Kemudian setelah instansi pengguna mengirimkan surat permohonan dengan dilampirkan nama-nama, maka yang berikutnya instansi pengguna menginformasikan kepada JFS yang bersangkutan yang ada di lampiran nama-nama tersebut. Mereka wajib mengajukan sendiri. Jadi instansi adalah sebagai pengantarnya saja. Jadi instansi memberikan surat permohonan penilaian, tapi JFS sendiri wajib mendaftarkan dirinya masing-masing. Kenapa? Karena ini adalah mekanisme yang baru. Kalau yang sebelumnya ini instansi pengguna selain pengantar juga menyampaikan DUPAK-nya, dan itu biasanya DUPAK-nya di kami masih gelondongan Bapak dan Ibu. Itu menyulitkan kami di tim penilai pusat karena kami harus memilih dan sebagainya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi untuk mekanisme yang baru ini, JFS sendiri sebagai bentuk tanggung jawabnya ketika yang bersangkutan mau naik pangkat atau mengajukan BUPAK, maka JFS tersebut wajib mendaftarkan dirinya sendiri pada link layanan penilaian BUPAK. Nanti akan saat ini masih dalam proses penyiapan link tersebut, nanti akan kami sampaikan mungkin pada surat yang akan kami edarkan pada seluruh instansi pemerintah. Pada link layanan BUPAK dan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang diperlukan. Jadi nanti dari kami, instansi pembina, akan menyiapkan formulir-formulir yang diperlukan untuk penilaian BUPAK, kemudian mengisi mendaftarkan diri melalui link layanan, dan salah satunya adalah seluruh BUPAK tolong disiapkan dalam bentuk link cloud. Artinya saat ini kan mungkin sudah pada paham ya mengenai cloud, setiap orang mempunyai cloud masing-masing, silahkan dikumpulkan semua datanya, semua bukti fisiknya dan semuanya untuk di link cloud tersebut. Sehingga kami ketika diajukan nanti cukup mengirimkan linknya saja. Kenapa? Kalau dikirimkan filenya mungkin terlalu besar. Karena kan itu biasanya scan-scan hasil tanda tangan dan sebagainya. Sehingga filenya terlalu besar, kami harapkan cloud saja sehingga kami bisa mengakses. Semua berkas nanti dikumpulkan di situ. Kelengkapan berkasnya apa saja? Yang pertama adalah form SKP. Yang kedua adalah form keterkaitan SKP dengan angka kredit. Yang ketiga, form penilaian SKP oleh pejabat pembina, atasan langsung atau pejabat penilai, kemudian surat pernyataan melaksanakan kegiatan atau SPMK-nya, kemudian bukti pelaksanaan kegiatan atau bukti-bukti seperti laporan dan sebagainya, dan yang berikutnya adalah kertas kerja BUPAK. Jadi kertas kerja itu juga perlu disampaikan karena ini merupakan klaim dari Bapak dan Ibu sebagai fungsional saniman. Jadi misalkan Bapak Ibu mengklaim, oh butir ini pekerjaan ini menjadi bukti dari butir yang ini, maka perlu diklaim dari Bapak Ibu. Nanti dari kami, instansi pembina, akan melihat, oh ini sesuai, oh ini tidak sesuai. Jadi kami fungsinya adalah memverifikasi, bukan membuatkan DUPAK-nya lagi. Kalau yang sebelumnya kita buatkan DUPAK-nya. Namun dengan fungsional yang semakin banyak, akan menyulitkan kami, sehingga kami mengambil kebijakan untuk kertas kerja DUPAK-nya disiapkan oleh JFS tersebut. Nanti akan kami siapkan kertas kerjanya, silahkan diisi. Kemudian setelah mendaftarkan, melengkapi kelengkapan berkas yang ada, dikirimkan ke kami, nanti kami akan melaksanakan proses penilaian.
Secara proses penilaian tim penilai pusat itu kurang lebih selama 3 bulan sejak pendaftaran. Jadi pendaftaran secara standarnya kami laksanakan 1 bulan, kemudian prosesnya kami laksanakan 2 bulan sampai dengan penerbitan PAK. Waktunya kapan? Waktunya ini kita ada dua periode Bapak dan Ibu, tapi periodenya ini mohon diperhatikan. Untuk periode pertama, kami laksanakan di bulan April. Nah, kalau di bulan April, mohon tidak mendesak kami untuk disegerakan. Kenapa? Karena periode 1 April ini kami gunakan untuk JFS yang akan naik pangkat di bulan Oktober. Jadi kalau misalkan mau naik pangkat April, maka seharusnya dilaksanakan di Oktober tahun lalu. Kemudian untuk periode 2 kami laksanakan Oktober, itu untuk kenaikan pangkat di bulan April. Kenapa? Karena ini pakemnya di instansi pembina rata-rata seperti ini. Jadi tidak mengojok-ojok. Nah, ini salah satu rekomendasi kami juga kepada Bapak dan Ibu di instansi pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten kota untuk dapat membentuk tim penilai sendiri. Kenapa? Jadi lebih fleksibel di sana, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, tidak menunggu dari kami di instansi pembina. Karena instansi pembina secara periodiknya seperti itu. April itu untuk KP Oktober dan Oktober itu untuk KP April, bukan sama. Karena kalau dari BKN sendiri biasanya untuk kenaikan pangkat tentu di bulan Februari ini sudah ada. Jadi hasil dari kegiatan tim penilai ini adalah penerbitan PAK atau penetapan angka kredit. PAK ini dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat itu biasanya dari BKN membutuhkan waktu sekitar di akhir Februari. Akhir Februari sudah terbit, sedangkan kita baru melaksanakan di bulan April. Sehingga ini menjadi concern dari kami dan juga perhatian dari Bapak Ibu di instansi pusat, pemerintah daerah maupun provinsi, kabupaten, kota. Dan ini kami sampaikan bahwa kuotanya terbatas, itu kami hanya bisa menampung 40 orang per periode penilaian. Jadi kalau misalkan nanti kita sampaikan link layanan, kita berikan periode pendaftaran 1 bulan, maka kita akan lihat 40 pendaftar pertama pada link pendaftaran tersebut akan kami proses. Nanti yang berikutnya akan kami proses pada periode berikutnya. Tolong diperhatikan karena ini semakin banyak JFS yang diserahkan ke instansi pembina, sehingga kami merekomendasikan untuk dapat membentuk tim penilai sendiri di instansi masing-masing ataupun gabungan atau regional. Ini adalah beberapa formulir atau kelengkapan berkas yang diperlukan. Yang pertama surat pengantar, ini dari instansi, bahwa ada nama-namanya siapa saja, nanti kami akan jadikan sebagai bahan cross-check, oh ini udah daftar, ini belum daftar. Kalau misalkan ada nama orang yang tidak masuk dalam ini, maka tidak akan kami proses. Jadi ini adalah surat pengantar ini sebagai cross-check kami, supaya memang benar bahwa yang bersangkutan melewati tahapan verifikasi di instansi. Nah, kemudian ini surat pengantar dari instansi. Dari sandimannya sendiri gimana? Maka ada SPMK. Ini ada format SPMK, nanti secara form-formnya akan kami siapkan link cloud untuk download, tinggal diambil, di-download, kemudian diisi dengan lengkap sesuai dengan tugasnya. Kemudian jika ada kegiatan rahasia, kami juga siapkan surat pernyataan melakukan kegiatan rahasia. Jadi ini contohnya, kami juga sudah siapkan filenya bisa di-download pada saat periode pendaftaran. Kemudian kertas kerja Bupak, nah ini bentuknya Excel Bapak dan Ibu, nanti silahkan diklaim sesuai Bapak dan Ibu mau klaimnya seperti apa, artinya ini kegiatan ini klaimnya di sini, kegiatan ini butir ini, kegiatan itu butir itu, sesuai dengan klaim dari masing-masing fungsional. Nanti dari kami tim penilai akan melihat, oh sesuai enggak dengan kegiatannya, dengan bukti-bukti fisik yang dilampirkan sesuai atau enggak. Nanti penilaian dari kami tim penilai, untuk tim penilai pusat. Kalau misalkan ini salah satunya yang menjadi rekomendasi kami, kenapa perlu dibentuk tim penilai instansi, karena kadang-kadang kami dari instansi pembina kan tidak tahu secara persis ya, tidak tahu secara persis kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman saniman di instansi pemerintah daerah gitu. Karena kan secara lokus berbeda, mungkin pelaksananya berbeda dengan
kewenangan yang berbeda, dengan tata kelola yang berbeda, dengan prosedur yang berbeda, mungkin takutnya kami dari instansi pembina salah menilai, Bapak dan Ibu. Namun memang kalau kami udah salah menilai, ya mau gimana lagi, ketika sudah keluar PAK, ya udah tidak bisa diapa-apain lagi dari instansi pengguna. Jadi memang salah satunya ini memudahkan ya Bapak dan Ibu ketika membuat tim penilai instansi sendiri. Kemudian bukti fisik pembagian tugas juga perlu ada. Untuk Sandiman itu ada pembagian tugas, tadi kami sampaikan, siapa menjadi kontributor utama kegiatan, siapa menjadi kontributor anggota atau kontributor pembantu dari kegiatan tersebut. Ini contohnya kami ambil dari kemarin paparannya Ibu Siti Zaim di AFSI. Kemudian ada surat keterangan pelaksanaan tugas atau SPMK tadi, ini bukti fisik atau surat keterangan pelaksanaan tugas. Tadi saya sampaikan jika ada kegiatan yang tidak ada di SKP, nah bisa menggunakan surat keterangan pelaksanaan tugas atau SPMK yang tadi. Jadi perlu disiapkan dan harus ditandatangani secara elektronik ataupun tidak, basah juga nggak apa-apa, tapi ada scan-scannya ke kami utamakan yang di tanda tangan elektronik karena kami lihat Provinsi Bali sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Bukti fisik lainnya mungkin SP, kemudian laporan kegiatan, dokumen yang dikeluarkan ketika sebuah pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Kalau kegiatan webinar, BIMTEK dan sebagainya mungkin berupa sertifikat, surat keterangan dan lain-lain, itu merupakan bukti-bukti fisik untuk kelengkapan berkas. Jadi dari Bapak dan Ibu Fungsional Saniman, mohon disiapkan seluruh bukti fisik yang diperlukan. Nah, ini terkait dengan penyusunan SKP jabatan fungsional. Secara umum seperti ini Bapak Ibu, mungkin ini sekilas saja terkait dengan penyusunan rencana SKP, karena ini sesuai dengan Permenpan 8 2021 yang baru, sedikit berbeda ya dengan SKP yang lama. Yang pertama, tahapannya adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi. Bisa lihat dari Renstra, Bapak dan Ibu mungkin punya Renstra, RKT, Bapak dan Ibu kan punya RKT, jadi dilihat dari situ, itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua, pada Perkin atau perjanjian kinerja. Saya yakin Bapak dan Ibu di lingkup eselon 2, berarti di Diskominfos di sini mempunyai perjanjian kinerja. Nah, SKP saat ini itu merujuknya ke perjanjian kinerja. Kalau dulu fungsional mempunyai SKP sesuai buktir fungsionalnya masing-masing, kalau sekarang SKP fungsional pun tidak ada buktir kegiatannya. Ini tadi sudah sempat saya sampaikan. Nah, bagaimana cara melihat keseluruhan? Berarti lihat aja di Perkinnya. Karena Perkin eselon 2 itu sama dengan SKP dari eselon 2. Nah, ini yang perbedaan mendasar dari Permenpan yang baru dari Permenpan 8 2021. Setelah melihat gambaran dalam bentuk perjanjian kinerja, dari perjanjian kinerja itu sama dengan SKP dari eselon 2 atau SKP dari Diskominfo. Nah, kemudian ini yang paling penting di sini, membagi peran ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai matriks pembagian peran hasil. Ini yang utama sekali sesuai dengan Permenpan 8 adalah matriks peran hasil. Ini harus didefinisikan terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian setelah jelas pembagiannya seperti apa, kemudian baru membuat rencana SKP sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Kemudian untuk SKP itu selain rencana kerjanya atau rencana kinerjanya, juga perlu menentukan indikator kinerja individunya pada format rencana SKP, minimal satu indikator, yaitu indikator kuantitas. Jadi yang wajib adalah kuantitas. Untuk yang sebenarnya ada 3 contoh indikator, kuantitas, kualitas, dan biaya. Tapi biaya dan waktu ya, ada 4 ya. Tapi yang utama adalah kuantitas. Jadi minimal ada 1. Kalau mau nambah boleh. Kemudian menetapkan target pada format rencana SKP. Setelah melihat indikatornya, oh kuantitas misalkan satu dokumen, maka targetnya berapa? 1 dokumen, 2 dokumen, 3 dokumen, atau 1 laporan, 2 laporan, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian baru yang terakhir, dan terakhir tapi yang paling penting ya Bapak Ibu,
menyusun format keterkaitan rencana kinerja dalam rancangan SKP dengan angka kredit. Tadi saya sampaikan bahwa di SKP jabatan fungsional saat ini tidak ada butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Butir-butir kegiatan itu ada di mana? Ada di sini nih, format keterkaitan SKP dengan angka kredit. Jadi SKP-nya itu merupakan cascade atau penurunan dari Perkin atau SKP eselon 2. Kalau di sini mungkin Bapak dan Ibu masih ada eselon 3 ya Bapak Ibu ya. Ada kabit, jadi dari JPT Pratama kemudian ke kabit baru ke fungsional. Nah ini butir-butir fungsional itu harus dikaitkan dengan kegiatan sesuai cascading atau pembagian peran dan hasil dari matriks MPH tersebut yang diambil dari turunan dari perjanjian kinerja atau SKP dari JPT Pratama. Ini secara garis besar tahapan penyusunan rencana SKP untuk fungsional. Nah, kita masuk ke matriks pembagian peran hasil. Nah, ini apa itu MPH, matriks pembagian peran hasil? MPH itu adalah tabel yang mengidentifikasi peran setiap anggota tim kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja. Jadi jelas nih, misalkan ada sebuah tugas dari eselon 2, kemudian di sini masih ada eselon 3-nya, langsung eselon 3, atau jika tidak ada eselon 3-nya, bisa langsung diampu oleh jabatan fungsional madya. Atau bisa juga ada jabatan fungsional muda, disesuaikan dengan ruang lingkup dari target dan sasaran kinerja yang ditentukan. Kalau misalkan berat, berarti oleh madya atau eselon 3-nya, kalau misalkan tidak terlalu berat bisa oleh muda, atau bisa juga oleh pertama juga nggak ada masalah. Yang penting tugas dari eselon 2-nya terbagi habis. Kemudian MPH ini harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian atau bahasa hasil, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan. Kalau sebelumnya kan di SKP yang lama kita aktivitas, misalkan melakukan kegiatan indeks kami misalkan, melakukan sterilisasi, melakukan apa, sudah bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin diubah, secara kegiatan sama, namun bahasa pencapaiannya berbeda. Misalkan, ketika melaksanakan kegiatan indeks kami, pengukuran indeks kami, maka kita lihat hasilnya. Misalkan, indeks kami Provinsi Bali mendapatkan nilai 290. Nah, itu merupakan bahasa hasil. Walaupun kegiatannya sama, tapi bahasa pencapaian bahasanya itu harus diubah menjadi bahasa pencapaian. Jadi sebenarnya sama saja, tinggal dikemas menjadi bahasa pencapaian, bukan aktivitas atau kategori pekerjaan lagi. Yang berikutnya MPH ini bukan disusun masing-masing ya Bapak Ibu, karena kalau disusun masing-masing itu mempunyai persepsi yang masing-masing. Jadi perlu disusun melalui dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai. Karena kan MPH ini adalah tugasnya dari eselon 2, Kadiskominfosnya, kemudian harus dibagi habis sehingga jelas siapa melakukan apa dan itu dilaksanakan melalui dialog kinerja. Artinya jangan sampai ada redundan atau ada yang melaksanakan dua kegiatan yang sama atau malah tidak dilaksanakan sama sekali oleh siapapun. Nah itu seharusnya ada mekanisme dialog kinerja di Diskominfos atau di lingkungan organisasi. Kemudian peran pegawai dalam matriks peran hasil akan menjadi rencana kinerja pegawai dalam rencana SKP. Jadi ketika sudah ada matriks peran hasil, maka diturunkan atau dicantumkan dalam rencana kinerja atau rencana SKP. Nah ini ada catatan khusus nih di sini. Dalam hal tim kerja melibatkan pegawai dari unit kerja lain, misalkan unit jabat pimpinan tinggi Pratama yang berbeda, maka peran dari pegawai yang berasal dari unit kerja lain tersebut juga terekam dalam matriks peran hasil. Artinya apa? Ketika ada pegawai di Diskominfos melaksanakan kegiatan dari dinas lain, maka tetap harus ada. Nah itu namanya adalah kinerja tambahan. Tapi kalau misalkan terkait dengan tugas dari bidang tugasnya, maka kinerja utama juga. Namun bukan dari cascading sasaran kinerja dari organisasi Diskominfos, tapi merupakan direktif atau perintah pimpinan untuk membantu unit kerja yang lain. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
Nah ini, rencana kinerja JF itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, kinerja utama. Kinerja utama itu merupakan cascading langsung ya, strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung. Kemudian yang berikutnya adalah direktif dari pimpinan. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ketika dia pegawai yang bersangkutan itu melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan, itu bisa masuk kinerja utama selama mendukung pencapaian sasaran kinerja. Kalau misalkan terlibat di kegiatan di unit kerja lain, kemudian ada direktif atau ada surat perintah, ada surat tugas, maka bisa menjadi kinerja utama. Yang penting bidang tugasnya. Kalau saniman berarti ada bidang tugas di PAM-Info, PAM-Siber, dan Persandian. Kemudian kinerja yang berikutnya adalah kinerja tambahan. Ini kinerja di luar tugas pokok, namun masih sesuai dengan kompetensi atau kapasitasnya. Jadi bukan tugas jabatannya, tapi masih ada kaitannya. Misalnya development commitment, itu misalnya adalah ikut seminar, pelatihan, mengajar, dan sebagainya. Itu merupakan kinerja tambahan. Kemudian community involvement itu kaitannya dengan edukasi, misalnya mengedukasi lingkungan, wilayah, atau unit kerja lain, sosialisasi terkait dengan indeks kami, sosialisasi terkait dengan security awareness, dan sebagainya juga merupakan community involvement. Kemudian dalam hal kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tidak dapat terakomodir dalam rencana SKP, karena kan kadang-kadang itu muncul di pertengahan tahun ya Bapak Ibu, sedangkan SKP kan di awal tahun, kan tidak masuk tuh dalam SKP, atau tidak masuk dalam kinerja tambahan, misalkan tiba-tiba pengen nulis, pengen mengirimkan karya tulis yang tidak direncanakan, kemudian tiba-tiba ditunjuk ikut pelatihan, dan sebagainya, yang tidak masuk dalam kinerja tambahan, maka dapat dimasukkan dalam surat pernyataan melakukan kegiatan, yang tadi saya sampaikan di formulir sebelumnya. Jadi, intinya rencana kinerja JF sebaiknya adalah ditulis semuanya Bapak Ibu ya. Tadi kembali yang tadi komposisinya, seluruhnya sebaiknya diutamakan adalah kegiatan utama. Kalau ada kegiatan tambahan dimungkinkan, karena kan memang dinamika di lapangan memang cukup besar ya Bapak Ibu. Tapi intinya adalah kita harus menyiapkan seluruh bukti fisik yang ada. Kalau ada perintah seperti itu, tolong disiapkan SP-nya, laporannya, bukti-bukti kegiatan, misalkan foto-fotonya, dan sebagainya.